Selamat datang kembali di Quote Dealer. Dalam segmen bedah quote kali ini saya akan membahas hal yang berhubungan dengan quote yang terkenal. Oke, langsung saja ke pembahasan. Banyak orang mampu melakukan perbuatan yang bijaksana, tapi lebih banyak yang bertindak licik dan hanya sebagian kecil yang bermurah hati. Dari Alexander Pope. Hal yang berkaitan dengan quote tentang orang licik tersebut, jadi saya akan membahas sisi buruk orang baik. Simak penjelasannya. Menjadi baik merupakan kualitas yang dapat membuat seseorang menjadi berharga dan diterima banyak orang. Sayangnya, hal ini tidak lantas akan membuat hidupmu dipenuhi kebaikan. Terlebih jika kamu terlalu baik. Menjadi terlalu baik dapat secara aktif merusak hidupmu. Sebab, akan ada sejumlah masalah yang harus kamu hadapi jika memilih untuk menjadi terlalu baik. Apa sajakah itu? Pertama, banyak yang mengambil keuntungan dari sifatmu ini. Orang baik umumnya akan disukai dan diterima di mana saja. Tapi, pada situasi yang tidak tepat, orang-orang justru dapat mengambil keuntungan dari sifatmu yang satu ini. Terutama pada tempat-tempat yang kental dengan atmosfer persaingan, seperti kantor, sekolah, organisasi, dan sebagainya. Anda akan selalu menjadi target untuk mereka yang haus akan sesuatu. Kedua, tak jarang kamu jadi lupa caranya memperlakukan diri sendiri dengan baik. Bersikap baik pada orang lain pastinya membuatmu harus mencurahkan banyak energi dan waktu untuk mereka. Sehingga energi dan waktu yang kamu gunakan untuk mengurus dirimu sendiri hanyalah sisanya. Hingga akhirnya waktu demi waktu berlalu sampai kamu menyadari tidak ada perkembangan pada masalah-masalah yang sedang kamu alami sendiri. Sebagai contoh, kamu akan kesusahan mengerjakan tugasmu karena membantu orang lain. Ketiga, ada banyak orang hanya akan mendekatimu saat mereka sedang butuh. Inilah hal yang paling sering kita semua alami, mengetahui sifatmu yang tidak tega melihat orang lain menderita dan sulit menolak permintaan orang lain. Orang-orang akan melihat ini sebagai kesempatan untuk mendatangimu kapanpun mereka membutuhkan. Parahnya, pola ini bisa membuat mereka kegirangan saat kamu selalu bisa memberikan solusi atas permasalahan mereka. Parahnya, saat kamu membutuhkan balik bantuan dari mereka, belum tentu kamu bisa mendapatkan hal yang sama, seperti yang kamu lakukan terhadap mereka. Keempat, tidak percaya diri. Tingkat kepercayaan diri seseorang yang terlalu baik terkadang rendah. Hal ini terjadi karena ia berpikir bahwa orang lainlah yang lebih unggul dibandingkan dirinya. Pemikiran buruk seperti inilah yang dapat merugikan diri sendiri, setelah melakukan yang terbaik untuk orang lain. Tidak menutup kemungkinan pula untuk ide-ide atau keinginanmu tidak tercapai karena ketidakpercayaan diri ini. Terlebih lagi orang baik cenderung mengalah dengan orang lain, dikarenakan merasa bahwa memberikan kesempatan kepada orang lain itu selalu lebih baik. Kelima, tidak memprioritaskan dirinya sendiri. Kebutuhan diri sendiri terancam tidak terpenuhi apabila kamu bersikap terlalu baik pada orang lain, dan tidak memprioritaskan diri sendiri. Penempatan kepentingan orang lain akan ia utamakan dibandingkan dirinya. Dalam hidup setiap orang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang harus dipenuhi. Jika kamu tak mementingkan kebutuhanmu yang sudah menjadi keharusan, maka hidupmu akan susah karena terlalu mementingkan orang lain. Oleh karena itu, boleh saja membantu orang lain, tetapi ingatlah kamu perlu menyeimbangkan mana yang menjadi prioritas hidupmu dan kepentingan orang lain. Alangkah baiknya selesaikanlah terlebih dahulu kepentinganmu, setelah itu baru tolonglah orang lain. Keenam, sulit menolak suatu hal, hingga menyusahkan dirinya sendiri. Seringkali orang yang terlalu baik, sulit untuk mengatakan tidak pada apapun itu, ketika ada yang meminta tolong pada dirinya. Menolong orang lain memanglah hal yang mulia, tetapi ketika itu sudah di luar dari kemampuan dirimu, tidak ada hal positif yang dapat kamu ambil. Tidak menutup kemungkinan saat kamu melakukan hal yang tidak kamu sanggupi dan sukai, kamu hanya merasa kesal dan menyesal. Itulah yang disebut dengan menolong tetapi menyusahkan diri sendiri. Maka dari itu, cobalah beranikan diri untuk menolak sesuatu yang kamu rasa tidak bisa dilakukan. Tidak ada salahnya menolak sesuatu yang kamu rasa akan hanya merugikan dirimu sendiri.
Menarik kan? Kalau suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar enggak ketinggalan video lainnya. Terima kasih.